dimudahkan oleh Allah, berikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniyah untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah syai'un lillahi walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya absen terlebih dahulu. 9B. Tanggal 11. Ahmad Rifanza. Ilya Fairuz. Hadir, Pak. Ilya Faradila. Hadir, Pak. Indra Safir. Hadir, Pak. Pilihan. Hadir, Pak. Rita Khairunisa. Hadir, Pak. Davina Aurelia. Hadir, Pak. Cita Aulia. Hadir, Pak. Jan Zafir. Hadir, Pak. Ega Arli. Hadir, Pak. Arek Oktaf. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Fajar. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Muhammad Afif. Hadir, Pak. Nurma. Hadir, Pak. Nabilah Az-Zakiyah. Hadir, Pak. Naufal Aqsol. Hadir, Pak. Ahmad Alia. Hadir, Pak. Asya Ajian. Hadir, Pak. Sausan Salwa. Hadir, Pak. Ila. Hadir, Pak. Oke. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Walaupun agak lambat tadi saya share di satu nomor dari kelas ini ya, sama ke Pak Bin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian sudah melaksanakan tryout dari MKKS. Berarti sudah 3 kali tryout untuk agama yang nilainya, sebentar saya shotkan, 9B ya. 9B itu di ruang berapa? Kebanyakan kemarin itu. Mulai ruang berapa? 9B. 2 sama 3 kayaknya, Pak. 2 sama 3 ya. Oke, saya shot ruangnya aja. Ini masih ada nggak yang 9B yang kemarin belum submit, belum kirim? Karena sampai 11.59 itu langsung otomatis ketutup, di jam 12-nya langsung otomatis tertutup. Mungkin ada dari kelas 9B yang belum masuk. Karena masih sekitar ada 20-an siswa yang belum masuk. Nih, nilai dari MKKS juga belum diberikan, tapi ini saya ambil data dari drive saya. Nah, kemarin yang masukkan di
Google Form, saya jadi bisa ngambil data terlebih dahulu. Bentar, saya stopnya. Kira-kira gimana? Ada kesulitan di materi yang aspek apa? Yang paling sulit di materi apa? Karena ada Al-Quran, ada iman, bab akidah, bab akhlak, bab fikih, ada bab sejarah. Nama peserta. Kira-kira yang paling sulit di mana? Yang paling sulit menurut kalian? Artika, coba Artika. Yang paling sulit menurut Artika di mana Artika? Ada? Yang sholat asar takdim itu, takhir itu. Oh gitu, berarti di fikih ya, menurut Artika. Kalau Muti Anur mah? Mungkin yang zakat-zakat itu. Yang zakat-zakat ya, berarti di fikih juga ya, masih di seputar fikih. Oke. Coba yang lagi Andra Safir. Yang jamak Pak, yang salah jamak. Oh gitu, berarti sama ya, sama ini tadi ya. Di fikih ya, masih di fikih, seputar fikih yang ini. Coba yang lain lagi. Farid Oktav. Farid. Sama Pak, yang jamak-jamak. Sama jamak-jamak ya. Oke, ini sudah ketemu. Materi Panza, Andra, Angga, Artika, Desita, Deyan, Ega, Arik, Rizky, Alif, Afif, Nabila, Absol, Rahma, Asya, Sultan, Safila. Untuk sementara yang tertinggi kemarin itu di kelas ini ada yang mendapatkan nilai 94. 94 itu berarti salah, masih ada yang salah 3 ya. Intinya skornya kan 100. Terus kalau salah 3 mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi. Kelas 9B terendah 80 ada 10. Rendah di 80 ya. Kalau di rata-rata ya sudah agak tinggi ya, tapi target saya di kelas 9B ini paling tidak di 90 ke atas ya. Targetnya 90 ke atas, ini masih rata-rata di 88. Masih banyak yang di 88, ada yang di 80. Berarti di situ ada nilai-nilai yang kurang. Oke, kelemahannya berarti masih di seputar ilmu fikih. Untuk pembagian zakat itu kan sangat mudah. Kalian ya mudah kalau ngerti ya, mudah itu. Kalian harus pahami betul pembagiannya. Zakat itu ada zakat emas, berarti 2,5% ya. Matematik kalian kan bagus kan? Asal kalian ngerti aja ya. Kalau zakat emas itu 2,5%. Kalian abaikan saja, ini kalian bisa abaikan itu
istilahnya apa, jumlah emas yang dipunya, ya. Karena di situ kalau sudah disebutkan berapa terkait dengan jumlah apa zakat emas, berarti guru tersebut sudah membuat soal, pasti soal itu ada jawaban ini nominalnya, nanti sudah mencapai haulnya. Kalian nggak usah perhatikan haul ini dalam 1 tahun, ini sudah sampai nisabnya, batas minimalnya itu ya. Yang jelas kalian tinggal melihat berapa harta yang dia punya. Contohnya di situ juga disampaikan kan harga emas pada tahun ini atau pada bulan ini umpama 900. Ibu kalian punya emas 90 gram. Maka 90 kali 900. Nilainya berapa? Kalikan 2,5%, gitu aja sudah. Itu lebih mudah. Kalau zakat pertanian, ini yang perlu diingat. Ada zakat pertanian itu terkait dengan yaitu air irigasi atau airnya dari air hujan. Kalau irigasi kan 5%, kalau air hujan 10%. Oke, lebih mudahnya lagi saya sampaikan kisi-kisi yang lebih terang ya, lebih terang, lebih jelas. Nanti kalian cari materinya. Kemudian ini akan memberikan jalan terang bagi kita bisa meraih nilai yang terbaik. Bentar, saya bukakan di kisi-kisi. Tapi saya tidak akan share kisi-kisi ini karena memang nggak boleh di-share. Ini secara fisiknya kita nggak diperkenankan untuk men-share kisi-kisi yang rinci, itu tidak diperkenankan. Tapi saya hanya akan jelaskan, ya, akan saya jelaskan. Kalian cermati dengan betul, dengan baik, yang menjadi penjelasan saya, ya. Kisi-kisi. Oke, karena itu tadi banyak yang di fikih, saya mulai dari fikih aja ya. Dari fikih. Mulai dari fikih. Kemarin di soal nomor 32 ke fikih sebelum 31 fikih juga. Oh ya, 31. Mulai dari fikih, ini ketentuan bersuci dari hadas besar. Nanti dicari hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu apa? Ya. Dengar ya. Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib itu apa? Jadi nggak usah nyari yang terkait dengan wudhu, karena ini kalau mandi wajib itu berarti terkait hadas besar. Selanjutnya, syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Di sholat Jumat kita ada kewajiban sholat Jumat. Apa syarat sahnya sholat Jumat? Kalian browsing di internet banyak itu, bukan muncul. Atau lebih pasnya kalian browsing buku pendidikan agama Islam kelas 7. Itu nanti ada materi sholat Jumat. Baru kalian akan tahu syarat sahnya sholat Jumat. Kalau di sholat itu kan ada rukun-rukun, ada wajibnya, ya, di fikih. Tapi ini silahkan kalian coba nanti ketentuan syarat sah sholat Jumat itu apa saja.
Soal selanjutnya terkait dengan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar. Ini sudah berulang kali kita sampaikan juga. Ini di materi kelas 7. Jamak itu kita menggabung 2 sholat fardu dalam satu waktu. Itu hanya kita gabung pelaksanaannya. Tetapi tidak kita kurangi jumlah rakaatnya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu kalau kita laksanakan di waktu yang awal, duhur dengan asar kita laksanakan di waktu duhur, jumlah rakaatnya tetap 4, duhurnya 4, asarnya 4, itu jamak. Tapi kalau jamak qashar, ya, jamak takdim qashar, itu berarti mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu yang jumlah rakaatnya dikurangi. Ini jamak takdim qashar, berarti pelaksanaan di waktu duhur. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau dilaksanakan di waktu asar, jamak ini jamak takhir qashar, ya, jamak takhir qashar berarti duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Untuk sholat jamak takhir bisa waktu sholat yang saat itu asarnya duluan silahkan, atau duhurnya duluan silahkan. Itu dalam pelaksanaan. Tapi biasanya di soal untuk jamak qashar ini hanya mempertanyakan perjalanan seseorang. Dia milih pelaksanaan apa sholatnya. Saya dipahami nanti di materi kelas 7 jamak, sholat jamak dan sholat qashar. Fikih yang lain yaitu terkait dengan macam-macam sujud. Ya. Kemarin yang keluar sujud apa? Masih ingat? Ega. Sujud apa Ega kemarin yang ada di soalnya Ega? Sujud syukur kalau nggak salah, Pak. Sujud syukur. Sujud syukur itu apa Ega? Apakah sujud syukur itu apa? Sujud yang Sujud yang dilaksanakan karena kita mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Ega juara, ya. Kemarin yang juara siapa? Sampai nasional. Sevilla, Pak. Sevilla, ya. Sevilla. Halo Sevilla. Iya, Pak. Sevilla setelah dapat juara nasional sujud syukur nggak Sevilla? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa nggak sujud syukur? Lupa gitu ya. Jadi sujud syukur itu dilaksanakan 1 kali sujud aja. Ya, itu kemarin kayaknya apa di tata cara pelaksanaan sujud syukurnya yang ditanyakan. Kan nanti kalian buka lagi materi tentang fikih terkait dengan macam-macam sujud, bagaimana cara melaksanakan sujud tersebut. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Ya, sujud tilawah juga hanya sekali sujud. Sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Nih, sujud tilawah bisa dilaksanakan dalam sholat atau di luar sholat. Kalau sujud syukur pelaksanaannya jelas di luar sholat. Sujud sahwi dilaksanakan di dalam sholat. Sujud sahwi dilaksanakan dalam sholat karena apa? Dilaksanakannya sujud sahwi sebelum kalian salam.
Kalau sujud sahwi 2 kali sujud, ya, 2 kali sujud untuk sujud sahwi yang dilaksanakan setelah tahiyat tapi sebelum salam. Jadi dicari di materinya. Memang ada banyak salah di situ kemarin untuk tata caranya. Yang lain yaitu kalian diharapkan untuk bisa memahami karakteristik sholat sunnah. Kalau nggak salah kemarin jawabannya adalah sholat istisqa, ya, untuk minta hujan. Berarti kalau ini sudah sholat istisqa, bisa jadi di tryout kedua beda. Nanti di ujian sekolahnya saya bisa bikin soal yang berbeda atau mungkin yang sama. Kenapa? Nanti saya lihat di analisisnya yang banyak salah, malah bisa jadi saya keluarkan. Nih. Ini ya, macam-macam sholat sunnah. Contoh, sholat Aidain, sholat 2 hari raya. Laksananya di rakaat pertama ada ditambah 7 kali takbir. Selain dari takbiratul ikhram, ya. Takbiratul ikhram tetap. Tapi ditambah dengan 7 kali takbir sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nanti di rakaat kedua, selain takbir intiqalnya, ditambah 5 kali takbir. Itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada sholat sunnah gerhana. Ini silahkan kalian nanti cari terkait dengan macam-macam sholat sunnah di kelas 8. 36 itu terkait dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau kemarin ini mungkin sudah sama juga, nanti kalian cari disajikan tabel kondisi yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Sudah hampir sama karena kisi-kisinya langsung jelas. Kalian pelajari betul. Ingat-ingat, yaitu siapa saja yang boleh meninggalkan puasa Ramadan dan cara menggantinya. Kalau orang sudah tua renta, orang yang sakit, yang tidak mungkin harapan untuk sembuh itu kecil, ya, bagaimana cara menggantinya? Kalau orang bepergian, bagaimana cara mengganti puasa Ramadannya? Ini sebentar lagi kita juga puasa Ramadan. Saya ingatkan juga kelas 9 ini yang masih punya hutang puasa di Ramadan tahun yang lalu, mohon untuk segera dibayarkan, jangan ditunda-tunda. Oke. Yang selanjutnya ini terkait dengan puasa, ya. Terkait dengan puasa, silahkan siapa saja yang boleh meninggalkan puasa dan cara menggantinya. 37 terkait dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Ini ada tabel jenis makanan, jenis minuman, sebab keharamannya sudah jelas. Bisa jadi hanya diganti gambarnya di tabel tersebut, ya. Kalian cermati. Keharaman dari makanan, minuman itu apa? Sebab diharamkannya makanan atau minuman tersebut. Contohnya khamr. Khamr itu diharamkan karena memabukkan. Sebab keharamannya adalah memabukkan. Cacing nggak boleh dimakan karena apa? Menjijikkan, gitu kan? Ini ada mana ditampilkan binatang yang bertaring. Di sebab keharamannya yaitu karena hewan tersebut termasuk hewan yang bertaring.
Ini. Oke. Selanjutnya zakat. Di kisi-kisi yaitu peserta didik dapat menentukan besaran zakat yang dikeluarkan seperti tadi. Besaran zakat yang dikeluarkan. Kalian tinggal lihat berapa hartanya dan itu zakat apa, gitu aja sudah. Kalian abaikan haulnya, haul itu dalam 1 tahun dikasih pemilikan atau ini. Ya, kenapa? Kalau sudah ditanyakan besaran di situ yang membuat soal, berarti soal tersebut sudah termasuk wajib zakat. Zakat profesi, seumpama seorang dokter dalam sebulan dia menghasilkan uang 30 juta, seumpama. Dalam 1 tahun berapa dia harus keluarkan zakatnya? Berarti 30 kali 12 kali 2,5%, gitu aja. Matematik kalian lebih bagus. Ya. Zakat profesi. Karena diperbolehkan dan memang kita disuruh untuk mengeluarkan zakat profesi. Sama dengan harta. Pak Goni punya harta 1,3 M. Berapa zakat yang harus dikeluarkan di tanggal 1 Syawal seumpama atau di tanggal 27 Ramadan. Ini kalian abaikan tanggalnya itu karena nggak ada pengaruhnya tanggal tersebut. Ini karena di situ menentukan besaran zakat. Pasti menghitung. Ketentuan ibadah haji dan umroh. Peserta didik dapat menunjukkan rukun haji dengan benar. Nah, langsung ini rukun haji. Nah, rukun haji. Berarti dipelajari nanti di bab-bab haji yang terkait dengan rukun haji. 40 sampai 50 itu terkait dengan sejarah. Silahkan kalian cari materinya, nanti saya bacakan di kisi-kisinya. Ini saya bacakan kisi-kisi yang lebih jelas. Ada narasi, yaitu menyampaikan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Peserta didik dapat menunjukkan tokoh yang menentangnya dengan tepat. Nanti siapa saja yang menentang dakwah Rasulullah pada saat perjuangan Nabi, yaitu sejarah perjuangan Nabi Muhammad, itu di materi kelas 7. Pamannya Nabi itu siapa? Nanti cari di materi. Biar kalian belajar banyak membaca. 41, peserta didik dapat mengambil pelajaran dari narasi tersebut. Ini tentunya terkait dengan dakwah Rasulullah. Ada cerita-cerita, ini penalaran. Jadi ini nggak bisa dipatokannya, nggak pasti ya, karena ini penalaran. Kalian hanya diharapkan untuk bisa menalar, menganalisis apa sih yang ada, pelajaran apa yang didapatkan dari narasi tersebut. 42, teladan yang dapat diikuti. Peserta didik dapat menganalisis teladan yang dapat diikuti dari Khulafaur Rasyidin. Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, itu apa teladan yang bisa kita ambil? Yang dilakukan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini penalaran juga sejarah, makanya harus lebih banyak membaca. 43, cendekiawan Muslim dan hasil karyanya di masa Daulah Bani Umayyah. Buka buku kelas 8. Ini berarti kalian menghafalkan cendekiawan Muslimnya itu siapa saja dan hasil karya-karyanya. Dicocokkan lagi. 44, biografi salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah. Menentukan usaha yang dilakukannya. Nah,
Ini kalau nggak baca ya nggak tahu. Makanya nanti cari materinya. 45 disajikan tabel nama para tokoh beserta keilmuan yang berkembang pada masa Abbasiyah. Peserta didik dapat mencocokkan pasangan nama tokoh. Ini nama tokoh dan keilmuannya. Siapa tokohnya? Mungkin dia di bidang kedokteran, di bidang hadis, di bidang tafsir. Nah, silahkan dipasangkan dengan keilmuannya. 46 ini mencocokkan karyanya, ya, nama tokohnya dan karyanya. Sudah jelas. Saya sampaikan di sini, kalian tinggal cari tokoh-tokoh yang ada di masa Abbasiyah itu siapa saja dan karya-karyanya. 47 disajikan kisah ilmuwan di masa Abbasiyah. Peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai yang dapat diteladani. Ini penalaran juga. Tadi pengetahuan, kalau mencocokkan itu terkait dengan pengetahuan dan pemahaman. Kalau ini penalaran, yaitu nilai-nilai yang diteladani. 48 ditampilkan beberapa pernyataan tentang mudahnya Islam masuk Nusantara. Peserta didik dapat menunjukkan dengan benar. Ini berarti cara-cara Islam masuk di Nusantara. 48. 49 ditampilkan beberapa macam tradisi Islam yang ada di Nusantara. Peserta didik dapat mengidentifikasinya dengan benar. Kemarin sudah ada macam-macam tradisi Islam yang dimunculkan di soal, tinggal kalian cari, yaitu ini diidentifikasi. Tradisi dari mana, tradisi apa, ini nyambung dengan yang 50. Disajikan narasi yang mencerminkan pelestarian tradisi Islam di Nusantara. Peserta didik dapat memberikan kesimpulan dengan tepat. Itu kesimpulannya apa dari tradisi-tradisi yang dilaksanakan di wilayah kita. Oke, anak-anak sekalian, mungkin meet kita sampai di sini karena saya juga akan merangkai soal untuk tryout yang kedua dari MKKS. Soal sudah dikirimkan dari guru-guru yang kebetulan membuat soal. Saya tinggal merangkai soal itu dan memasukkannya di Google Form lagi serta manual. Insya Allah nanti di tryout kedua itu ada yang offline. Tapi nggak tahu nanti yang Vidatra mau ngambil yang offline atau online. Karena ada ketentuan dari MKKS bisa dilaksanakan dua macam, yaitu disiapkan offline, paper test, dan online nantinya. Jadi tinggal kebijakan dari sekolah saja, kita tunggu mau pakai yang mana. Oke, anak-anak sekalian, bab fikih dan sejarah sudah jelas, sangat jelas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan langsung kalian cari materinya. Nggak usah disimpan-simpan catatannya, tetapi cari materi, ditulis dengan baik dan benar, dihafalkan, difahami, sehingga nanti mudah-mudahan yang dapat 94 bisa ke 100, bahkan yang 80 juga bisa ke 100 nilainya, karena terendah kemarin untuk 9B masih ada di nilai 80. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Langsung saja nanti kalian ke materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.